Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Sudrajat, peserta Latsar CPNS tahun 2021, gelombang 8, angkatan 41, kelompok 4 dari pemerintah Kabupaten Pangandaran. Di sini saya akan menyampaikan resume mengenai komitmen mutu. Untuk pengertian komitmen mutu sendiri merupakan wujud layanan bagi aparatur kepada masyarakat, dan pekerjaan tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep aneka karena bersatuan langsung dengan penerima manfaat layanan, yaitu masyarakat. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu perubahan dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Yang kedua, cara kerja ABS atau asal Bapak senang, rutinitas, dan asal-asalan diubah menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Yang ketiga, dari sikap pasif menjadi bersikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Yang keempat, yang harus diubah itu cara kerja individualis dan egosentris. Egosentris itu bekerja sendiri dan berorientasi melayani pimpinan, menjadi cara kerja tim atau kolaboratif atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Pada intinya, pembelajaran ini yaitu aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Yang kedua, orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan yang terbaik bagi publik dan siap menghadapi berbagai kendala. Yang ketiga, orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan untuk melayani. Yang keempat, fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Yang kelima, kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang keenam, setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia. Komitmen mutu ini dapat dibentuk karena adanya faktor aktual yang terjadi dalam pelayanan kepada masyarakat yang kemudian dapat dinilai secara objektif terkait pertanggungjawaban aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Tahap selanjutnya yaitu pendeskripsian tindakan kreatif yang akan diwujudkan oleh aparatur sesuai dengan tugas dan perannya. Dengan demikian, kita dapat menganalisis kendala yang akan terjadi dan faktor-faktor pendukung untuk meningkatkan kinerja aparatur itu sendiri demi mewujudkan kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan yang bermutu. Tips menjaga komitmen mutu yang pertama, efektif. Sigap dalam mengerjakan tugas dari pimpinan secara cepat dan tepat. Yang kedua, inovasi, adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan suatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Yang ketiga, menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga membuat customer merasa puas. Yang keempat, memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran secara daring guna mencapai pencapaian mutu mengajar yang diinginkan. Dan yang kelima, menyapa dan memberi salam di setiap kesempatan.
Faktor yang menjadi penghambat komitmen mutu yang pertama adalah tidak memahami standar kerja. Berbagai macam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh ASN membutuhkan kriteria yang jelas, karena masing-masing pekerjaan tentunya mempunyai standar yang berbeda-beda dengan pencapaian hasilnya. Dengan tidak mengetahui standar kerja, komitmen mutu tidak akan optimal. Yang kedua, motivasi kerja yang rendah. Motivasi kerja merupakan perangkat kekuatan baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang yang mendorong untuk memulai berperilaku kerja sesuai dengan format, arah, intensitas, dan jangka waktu tertentu. Bisa dibayangkan jika seseorang tidak mempunyai motivasi kerja, maka di mana mutunya? Di mana juga komitmennya? Tentu juga tidak akan baik untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, pimpinan yang tidak memberdayakan. Pemimpin yang ingin berhasil akan menghimpun bakat-bakat berkarakter tangguh, bukan orang yang hanya ingin menyenangkan dirinya, tapi juga orang-orang yang berani bersikap kritis kepadanya. Ketika tidak semua hal sanggup dikerjakan sendiri oleh yang disebut pemimpin, ia perlu mempercayai orang yang Ketika tidak semua hal sanggup dikerjakan sendiri oleh yang disebut pemimpin, ia perlu mempercayai orang lain untuk melakukan aksi bagi dirinya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan repot sendiri. Malah tugas-tugas akan terbengkalai seperti itu. Yang keempat, sarana atau prasarana tidak memadai. Ketika sarana dan prasarana misalnya di sekolah tidak memadai, maka akan memengaruhi proses belajar mengajar yang dilaksanakan, yaitu akan menghambat proses mengajar. Guru akan kesulitan dalam memberikan serta menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Begitupun dengan peserta didik akan kesulitan untuk memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Oleh sebab itu, proses belajar mengajar tidak akan berjalan secara efektif dan efisien, dan mutu pendidikan tidak akan optimal. Yang terakhir, yang kelima itu yang menjadi penghambat adalah rasa malas yang ada dalam diri masing-masing individu dan sikap masa bodoh terhadap lembaga tempat bekerja. Terima kasih.